Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan dengan ujung NIM 015. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data praktikum SIG materi geoprocessing. Jadi geoprocessing ini merupakan salah satu serangkaian operasi analisis untuk memanipulasi data spasial di sistem informasi geografis. Jadi geoprocessing juga merupakan salah satu tools yang ada di software ArcGIS. Nah, untuk geoprocessing di ArcGIS ini terdiri dari 7 tools, yang dimana untuk toolsnya itu yang pertama ada Dissolve. Dissolve ini untuk menggabungkan poligon yang tumpang tindih. Selanjutnya itu ada Erase. Nah, jadi Erase ini untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu ada Merge, di mana Merge ini untuk menggabungkan beberapa file dari data spasial atau peta tadi menjadi satu dan dijadikan file baru. Selanjutnya itu ada Clip, yang dimana clip ini dilakukan untuk melakukan pemotongan poligon untuk wilayah yang ingin kita kaji. Nah, selanjutnya itu ada Intersect. Intersect ini untuk menggabungkan dua data spasial atau dua file peta menjadi suatu file baru, yang dimana batas yang digunakan untuk intersect ini diambil dari batas baru yang sudah didapatkan dari peta tadi. Selanjutnya itu ada union, yang dimana union ini kurang lebih sama seperti intersect, tetapi untuk union ini, untuk batas areanya ini diambil dari seluruh daerah yang tumpang tindih tadi. Nah, yang terakhir itu ada buffer, yang dimana buffer ini merupakan pembentukan wilayah di sekitar objek dengan jarak tertentu seperti titik. Nah, jadi di titik ini kalau kita menggunakan buffer, maka dia akan membuat lingkaran di sekitar tersebut dengan jarak yang kita atur. Jadi langsung aja kita ke pengolahan ArcGIS, dimana cara pertama itu kita masukkan SAP dengan cara edata, lalu kita masukkan itkabu 2010 untuk SAP Indonya. Setelah masuk, kita klik kanan di sini, lalu kita open attribute table, lalu kita pilih table option, kita select by attribute, lalu kita pilih provinsi, lalu kita klik sama dengan get unique values, lalu kita pilih provinsi yang akan pilih, mana saya kemarin itu memilih Yogyakarta, lalu kita play. Kita pilih ini aja, Jawa Tengah. Tadi saya salah tidak mengetik 2 kali. Get unique values, pilih yang kita pilih. Sini saya memilih daerah istimewa Yogyakarta, lalu apply, lalu close saja. Sini bisa kita zoom, ini muncul ya wilayah yang kita pilih tadi. Sini untuk Yogyakarta. Oke, selanjutnya itu kita ke itkabu ini lagi, lalu kita ke data, ekspor data. Ini kita pilih aja select feature, lalu di sini kita klik kanan, kita buat ini namanya Yogyakarta. Ini udah benar LN personal ini, lalu kita klik OK. Yes. Nah, di sini muncul untuk yang provinsi yang kita pilih. Selanjutnya itu kita klik kanan lagi, open attribute table lagi, ke table option lagi, lalu kita ke select by attribute lagi. Selanjutnya itu kita pilih untuk kabupatennya, lalu sama dengan get unique values lagi. Ini mana untuk di provinsi Yogyakarta ini saya akan memilih Gunung Kidul dan Bantul. Kita cari dulu. Ini ada Bantul. Kita pilih Bantul dulu aja, lalu kita apply. Nah, sini udah muncul ke Bantul. Lalu kita lakukan yang sama seperti tadi, klik kanan, lalu kita ke data, ekspor data. Ini select feature, ini ubah aja namanya menjadi
full, lalu kita save, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk Bantul sendiri udah muncul. Kita lakukan hal yang sama lagi untuk Gunung Kidul. Jadi caranya itu kita ke table option, select by attribute lagi, pilih kabupaten sama dengan get unique values, cari Gunung Kidul. Nah, ini Gunung Kidul, kita apply, lalu kita close. Nah, sini untuk Gunung Kidul itu muncul, tapi kita buat dulu ekspor datanya dulu. Ekspor data, picture, kita ubah aja namanya menjadi Gunung Kidul, lalu kita save dan klik OK. Nah, untuk Bantulan Gunung Kidul ini udah muncul. Ini keseluruhan ini merupakan provinsi Yogyakarta, dan ini untuk Gunung Kidul dan Bantul. Kita centang lagi aja. Dan jika sudah seperti ini, baru kita bisa melakukan dissolve terlebih dahulu. Jadi untuk cara dissolve-nya itu kita ke game processing, adalah kita klik dissolve di sini. Tunggu, lagi loading. Untuk input feature ini kita masukkan yang Bantul, kita masukkan dulu provinsi maksudnya Yogyakarta dulu. Kita ubah aja. Masuk. Dan selanjutnya itu untuk outputnya ini kita ubah aja namanya menjadi dissolve. Halus. Ini jangan dipawang. Cari lagi, ini kita save-nya di sini aja. Dissolve tadi. Dissolve. Kita save. Kita klik OK. Tunggu. Nah, jadi untuk proses dissolve ini sudah selesai, yang dimana dari beberapa kabupaten tadi telah digabung dalam suatu wilayah Yogyakarta. Yang dimana sebelum kita gabung tadi kan antar kabupatennya masih terdapat batas-batas di antar kabupatennya. Setelah kita lakukan dissolve, maka batas-batas atau wilayah tumpang tindih tadi menjadi hilang dan menjadi satu. Cara selanjutnya itu kita akan melakukan tools selanjutnya itu yaitu erase. Kita aktifkan lagi aja ini. Kita ke geoprocessing, kita pilih Arc Toolbox, baik. Untuk di Arc Toolbox ini kita pilih Analysis Tools, lalu kita pilih Overlay, dan kita pilih Erase. Nah, untuk input feature-nya kita masukkan di wilayah kabupaten yang akan kita hapus terlebih dahulu, sama itu Bantul. Yang input ini kita masukkan provinsinya. Setelah itu erase feature-nya kita masukkan Bantul.
output filternya ini kita ubah menjadi iris. Nah, kita save, lalu kita klik OK. Kita tunggu aja prosesnya. Lalu di sini untuk iris itu udah selesai, bisa kita lihat. Jika kita matikan, untuk bagian bantul ini dia kosong karena kita hapus. Selanjutnya untuk merge itu kita ke geoprocessing, kita pilih merge. Untuk inputnya ini kita pilih 2, yaitu bantul dan juga gunung kidul. Kalau untuk outputnya ini kita bawa menjadi merge. Kita save, kita pilih OK. Nah, ini kita gabungkan, ini karena di merge sudah kita gabungkan 2 kabupaten tadi menjadi 1, tetapi dengan merge ini untuk batasnya itu masih terlihat, berbeda dengan dissolve yang tadi garisnya itu tidak terlihat. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada proses clip. Jadi untuk clip ini sendiri kita ke katalog terlebih dulu, lalu kita buat save file, new save file, lalu kita buat namanya jadi clip. Ini kita pilih polygon, lalu untuk koordinat sistemnya WGS 1984, lalu kita klik OK. Kita ke editor, lalu start editing, kita pilih yang clip, kita klik OK, lalu kita ke create feature. Baiklah, selanjutnya kita pilih clip, lalu ke polygon boleh, rectangle juga boleh. Nah, di sini kita ingin ambil daerah lain nih, misal atau daerah selain dari yang kita pilih tadi. Di sini lalu kita klik 2 kali. Setelah ini kita ke editor, kita save dulu editnya. Setelah itu kita stop editing. Nah, selanjutnya itu kita ke tools geoprocessing. Nah, tadi kita klik clip. Untuk input feature-nya ini Yogyakarta, karena ini tadi masih dalam wilayah Yogyakarta. Lalu untuk clip ini kita pilih clip, ya, karena di bagian yang kita pilih tadi udah auto feature-nya ini kita namain aja clip. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Ini kita centang aja. Nah, untuk clip geoprocessing-nya nih udah muncul, kita zoom dulu. Nah, jadi ini udah muncul untuk bagian klip, yang dimana klip ini untuk memilih bagian atau data yang ingin kita pilih kan. Jadi di sini muncul, bisa kita centang untuk wilayah lain, misal untuk kidul sama bantul. Nah, ini akan fokus ke wilayah yang kita pilih tadi. Harusnya kita centang dulu. Jadi untuk proses klip udah selesai. Selanjutnya, baiklah, setelah ini kita matikan dulu yang klip tadi. Selanjutnya itu kita akan melakukan intersect, yang dimana cara intersect ini kita ke katalog terlebih dahulu. Untuk intersect ini kita buat lagi save filenya di processing ini aja, kita buat
new save filenya, intersect, ini kita buat polygon, ini saya masukkan 4. Selanjutnya kita ke start edit, kita pilih intersect, pilih OK, lalu kita pilih ini. Selanjutnya di create feature ini kita pilih yang circle. Ini boleh kita ambil di wilayah sini, lalu kita pilih save edit, lalu stop edit, lalu kita ke geoprocessing, lalu kita pilih intersect. Untuk input feature-nya ini kita masukkan Yogyakarta dan juga yang telah kita lakukan intersect tadi. Lalu ini kita buat namanya menjadi intersect, lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, jadi untuk intersect ini dia akan mengambil bagian yang tumpang tindih, tetapi bagian yang terkena dari circle ini saja yang diambil, tanpa mengubah yang lain. Dan selanjutnya itu ada union. Untuk union ini kita lakukannya kurang lebih sama seperti intersect, yaitu kita ke save file lagi, lalu kita buat nama union. Ini kita pilih polygon lagi, ini WGS 4, udah oke. Kita start editing lagi, lalu pilih union, kita klik OK, lalu kita pilih union, kita pilih circle lagi, kita pilih mungkin yang bagian sini pula. Nah, di sini ke geoprocessing lagi, kita pilih union, lalu untuk inputnya ini kita masukkan Yogyakarta dan juga union. Lalu untuk output feature classnya kita ubah jadi nama union, lalu save, lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Jadi di sini udah muncul untuk unionnya. Jadi untuk perbedaannya, oh ya, ini kita edit, lalu stop edit dulu. Nah, ini kan union udah muncul. Jadi untuk perbedaannya dengan intersect tadi, jadi untuk intersect itu sendiri ia mengambil daerah yang di daerah itunya. Kita cek di sini. Nah, untuk intersect kan dia mengambil daerah yang hanya terkena lingkarannya tadi, sedangkan untuk union ini dia mengambil daerah yang sudah dipilih tadi, tetapi tidak menghilangkan bagian keseluruhan dari data tersebut, dimana data tadi kan provinsi Yogyakarta. Baik, selanjutnya setelah union ini kita matikan dulu, lalu kita akan membuat yang terakhir itu ada buffer. Ini caranya kita buat new save file lagi, new save file, namanya buffer. Untuk feature type nya ini kita pilih jadi polyline,
dan ini WGS 1984 lagi, lalu klik OK, lalu editor, start editing, lalu kita pilih yang buffer, lalu kita klik OK, kita pilih buffernya ini, lalu kita pilih yang line, lalu kita buat sini kita cari ini trace ini. Nah, baiklah sini ini trace nya udah dapat, kita pilih aja. Lalu di sini kita akan mengambil garis dengan mudah di suatu wilayah. Di Gunung Kidul ini. Yang Bantul aja dulu. Nah, seperti ini. Ya udah, klik 2 kali. Ya, buffer tadi. Jika sudah, kita ke editor, save edit, lalu kita stop editing. Selanjutnya itu kita ke geoprocessing, lalu kita pilih buffer. Jadi untuk input feature-nya ini kita pilih buffer. Setelah itu kita untuk output feature kelasnya kita buat nama buffer. Oh ya, untuk linear unit kita untuk distance kita 2, kita ubah menjadi kilometer. Baru ini kita ubah menjadi buffer, save. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu aja loadingnya. Nah, jadi untuk buffer sendiri udah muncul. Jadi untuk buffer ini, jadi dari digitasi dari line kita tadi, dia akan membuat jarak dari sekitar garis itu sebagai sekitar 2 meter. Nah, ini dari garis hijau ke garis kuning ini dia berjarak 2 km sesuai yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk penggunaan tools dari geoprocessing tadi sudah selesai sampai buffer tadi, dimana kita lihat satu persatu mulai dari dissolve tadi. Nah, ini dissolve tadi dia menggabungkan seluruh dari data spasial tadi atau peta tadi yang tumpang tindih. Selanjutnya itu ada erase, dimana erase ini dia menghapus suatu daerah. Jadi tadi saya menghapus yang Bantul, jadi di sini Bantul ini dia berbeda sendiri warnanya karena dia dihapus tadi. Selanjutnya itu ada merge ini menggabungkan dua data spasial. Jadi tadi Gunung Kidul dan Bantul saya gabungkan, jadi di sini warnanya tetap sama, tetapi dia berbeda dengan dissolve karena dissolve tadi tidak memperlihatkan batas-batas ini, sedangkan merge masih. Selanjutnya itu ada clip, dimana clip ini kita dapat memilih suatu wilayah tadi yang kita pilih tadi. Selanjutnya itu ada intersect. Intersect ini kita tadi mengambil suatu wilayah menggunakan lingkaran, dan dia akan mengambil hanya bagian yang kita pilih tadi saja. Selanjutnya itu ada union, dimana union ini mengambil suatu wilayah tetapi tidak menghilangkan wilayah sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu terakhir itu ada buffer, di mana buffer ini kita membuat garis atau polyline dan terdapat lingkaran dengan jarak yang bisa diatur di sekitaran garis tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk sarannya cukup karena praktikum kali ini berjalan dengan cukup lancar sehingga tidak ada saran yang spesifik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.